Selamat pagi pemirsa. Gong kompetisi mendulang suara dalam pemilu 2024 telah dipukul. Mulai hari ini sampai dengan 10 Februari tahun depan, para peserta pemilu dipersilakan untuk berkampanye untuk menjual gagasan dan komitmennya bagi rakyat. Selama 75 hari, peserta pemilu diberikan kesempatan untuk menarik simpati pemilih dengan cara-cara yang dibenarkan aturan-aturan pemilu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siang ini Selasa 28 November 2023 dengan tema Kampanye untuk Pemilu Bermartabat bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak ikut berkampanye dong? Enggak lah. Tidak ya? Ikut berkampanye dengan mendengarkan suara yang berkampanye, begitu kan Bang? Kita ikut memata-matai. Memata-matai untuk cari tahu ya? Cari tahu. Apakah janjinya? Apakah jurdil atau justru curang? Jangan sampai. Sebelum kita bahas editorial itu, Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Kita lihat di halaman 2. Ini terkait dengan ibadah haji. Di tahun depan jemaah haji, menurut berita ini Bang Elman, tahun depan jemaah haji bayar 56 juta rupiah. Nah ini mahal, murah atau bagaimana sebetulnya Bang Elman? Ada kenaikan. Ada kenaikan? Nah, jadi lebih mahal sedikit, ada kenaikan 6,2 juta rupiah. Oh oke. Nah emang ya terhitung mahal lah ya. Jadi, tapi ya sebetulnya kenaikan 6,2 juta ini mungkin tidak akan terasa nanti kalau pelayanannya, pelayanan jemaah haji ini jauh lebih bagus lagi. Sehingga orang pantas lah, kan? Layak lah ya. Layak lah. Ada kenaikan karena servisnya juga baik. Sudah naik, pelayanan tetap begitu-begitu saja atau lebih turun. buruk, nah, itu orang akan marah, gitu kan. Jadi sebetulnya relatif mahal, tapi ketika kompensasinya pelayanan yang prima, pelayanan yang memuaskan, pasti jemaah juga enggak lah, bagus. Bisa memaklumi ya. Bisa memaklumi gitu. Karena di dalam berita ini memang dikatakan ya Bang Elman ya bahwa ini Tulus Abadi dari YLKI mengatakan terlalu mahal, katanya bisa mengakibatkan berguguran calon jemaah haji. Walaupun di bagian berikutnya Tulus mengatakan bahwa kalau memang tidak dapat diubah lagi, pelayanan haji harus ditingkatkan seperti yang Bang Elman sampaikan. Begitu ya Bang ya. Kita harapkan pelaksanaan jemaah haji tahun depan benar-benar lebih baik lagi daripada tahun ini. Kita tinggalkan berita itu pemirsa, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 2. Ini terkait dengan Harun Masiku. Menangkap Masiku, prioritas KPK di bawah Nawawi Pomolango ya. Ini memang benar bisa ditangkap atau memang tidak bisa ditangkap atau bagaimana nih Bang Masiku ini? Ya, dari dulu juga pernyataan prioritas menangkap Masiku ini kan sudah sering dikumandangkan dari KPK sana kan. Betul. Akan kita tangkap, akan kita kejar sampai ke ujung dunia manapun katanya gitu kan. Tapi buktinya hari ini kan, nah sebetulnya masyarakat sebetulnya tidak memerlukan lagi pernyataan-pernyataan seperti ini. Jadi kita ingatkan KPK, jangan lagi buat pernyataan seperti ini. Masyarakat sekarang tinggal bukti. Ada nggak Masiku? Ada nggak? Begitu tangkap, baru buat pernyataan. Ini loh, Mas. Itu kan artinya itu pun nggak perlu buat pernyataan. Betul. Tapi tongolin aja, gitu. Harun Masiku. Gitu. Tapi kalau pernyataan ke pernyataan, orang capek. Ini yang ngomong ini siapa ini tuh? Ini ketua KPK yang benaran atau kita tidak mau lagi ada NATO ya Bang ya. No action talk only itu jangan ya. Jadi yang sekarang ini kan orang kan jangan buat drama Korea lah. Jadi tidak hanya pemilu. Ini juga. Gitu. Yang kita harapkan bukan drama Korea, bukan drama Turki, bukan sinetron, bukan reality show, tapi realitinya. Di mana itu Harun Masiku. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 4 di kolom pemilu 2024.
berita ini menggelitik sekali nih Bang Elman, hilangnya budaya malu menjadikan politik tanpa etika. Saya ingat berkali-kali di meja ini Abang kan mengatakan bahwa sudah lama budaya malu, harga diri itu sudah terekspor habis keluar Indonesia. Sudah hilang. Nah ini berarti katanya hilangnya budaya malu, bagaimana ini ceritanya nih Bang Elman? Ya memang belakangan ini kan kita melihat langsung kan secara kasat mata. Gamblang ya? Gamblang. Bagaimana budaya malu itu nyaris, kita tidak mengatakan sudah hilang ya. Tapi nyaris tidak lagi bersama-sama dengan masyarakat Indonesia lagi. Terutama para pejabat lah. Para pemimpin. Kalau rakyat tetap sampai hari ini budaya malunya tetap tinggi. Bahkan rakyat ada yang malu melihat hilangnya budaya malu di atas itu. Jadi rakyat yang melihat kok budaya malu kok hilang. Tapi kalau rakyat budaya malunya waduh tetap mantap ya kan. Jadi sehingga memang kita lihat misalnya katakanlah ketika MK kemarin lah misalnya kan. Jadi ketua MK itu sudah dinyatakan melakukan pelanggaran etika berat. Betul. Tapi faktanya dia kan tetap ada dan malah mengajukan petun. Iya, melawan petun MK. Iya. Jadi ini kan rakyat bertanya, mana sih apa yang salah gitu kan. Jadi itu sama seperti kemarin misalnya Ketua KPK Firly dinyatakan tersangka, masih ikut rapat. Jadi ini juga soal besar ini, contoh-contoh sederhana sebenarnya. Jadi kita ingatkan para pemimpin ya, para penyelenggara negara ini ya, yang membedakan kita dari binatang. Salah satunya adalah budaya malu. Jadi jangan sampai binatang kan tidak punya malu. Tidak punya malu. Jangan sampai kita mengarah ke sana gitu loh. Iyalah. Aduh. Kalau kita sampai di situ, apa kabarnya nanti anak cucu kita, Bang? Tapi kalau rakyat, saya bilang sama Leo, rakyat budaya malunya tetap terjaga. Yang tidak terjaga setelah dari rakyat menjadi pemimpin. Nah, saya nggak tahu di mana salahnya itu, Leo. Ketika menjadi rakyat masih oke. Begitu menjadi pemimpin kok sudah lupa, sudah hilang. Baik. Kita harapkan kita sama-sama menjaga. Di dalam berita ini dikatakan bahwa kuncinya adalah di rumah atau di keluarga, supaya kemudian keluarga kita, minimal keluarga kita lah, masih punya budaya malu. Keluarga kita punya budaya malu. Punya ya Bang ya, oke. Jangan kau anggap apa. Yang nggak punya malu, yang ono tuh. Baik, kita langsung ke editorial pemirsa dan Bang Elman. Diberi judul pada pagi ini adalah kampanye untuk pemilu bermartabat. Pertanyaannya Bang, sebelum kampanye dimulai, kita sudah melihat begitu banyak gambar peraga. Ada foto, ada baliho, ada poster yang orang-orang ini mengatakan itu bukan kampanye. Itu hanya sosialisasi. Kampanye itu harus ada tulisan atau ajakan, cobloslah saya, pilihlah saya. Ini kan masalahnya kita semua ngerti loh, itu bagian dari kampanye, walaupun secara legal formal, ya oke, itu bukan kampanye. Nah pertanyaannya Bang, diawali saja sudah begitu, apakah kita bisa berharap bahwa kampanye untuk pemilu 2024 tetap bermartabat, Bang? Itulah yang menjadi kegelisahan masyarakat sejak kemarin-kemarin, Leo. Demikian juga sejak hari ini, hari dimulainya kampanye. Secara resmi? Resmi, 75 hari ke depannya. Rakyat gelisah, rakyat bertanya, apa iya pemilu dan Pilpres 2024 ini masih bisa nggak bermartabat? Pemilu dan Pilpres, apakah masih bisa bermartabat? Kedua, rakyat juga gelisah. Apakah pemilu dan Pilpres yang akan datang bisa netral oleh penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara? Itu yang membuat rakyat gelisah, bertanya, apa iya? Gitu. Walaupun semua penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, penyelenggara negara, mulai dari Presiden, TNI, Polri, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, ASN.
Dan kepala desa pun mengatakan kita akan netral. Rakyat tanya, apa iya gitu. Jadi ini jadi taruhan. Padahal kita tahu kalau kita mau menciptakan pemilu yang berkualitas, salah satu tolok ukur utamanya adalah netralitas penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara. Kalau ini netralitas ini tidak ada, Leo, semua itu hanya omong doang. Itu yang saya katakan kembali seperti yang berita tadi, apakah mereka masih punya budaya malu enggak? Karena tadi kan Leo bilang, ini bukan kampanye loh, ini hanya sosialisasi. Kalau memang bukan kampanye, apa perlunya? Dipasang fotonya, gambarnya. Ya, itu. Jadi sekarang itu saya bilang berpulang kepada penyelenggara pemilu dan penyelenggara mulai dari presiden. Itu kuncinya. Kalau presiden itu netral dan kalau presiden itu mau pemilu bermartabat, pasti bermartabat dan pasti pemilu berkualitas. Pertanyaan besarnya adalah apakah benar yang dikatakan oleh semua orang itu yang terjadi atau dilakukan juga. Kita akan bahas itu Bang Eman dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 28 November 2023, kampanye untuk pemilu bermartabat. Kampanye untuk pemilu bermartabat. Gong kompetisi mendulang suara dalam pemilu 2024 telah ditabuh. Mulai hari ini sampai dengan 10 Februari mendatang, para peserta pemilu dipersilakan berkampanye untuk menjual gagasan dan komitmen kepada rakyat. Peserta pemilu diberi kesempatan untuk menarik simpati pemilih dengan cara-cara yang dibenarkan aturan-aturan pemilu. Mereka bisa memakai berbagai macam saluran, seperti penggunaan alat peraga hingga memanfaatkan forum terbuka dengan pengerahan massa sebagai peserta kampanye. Melalui kegiatan kampanye, peserta pemilu sekaligus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat demi memaksimalkan partisipasi pemilih. Semakin besar jumlah pemilih yang mengikuti pemungutan suara, semakin besar pula andil rakyat dalam menentukan arah masa depan bangsa melalui pemilihan kepala negara dan wakil rakyat. Disitulah letak makna kedaulatan berada di tangan rakyat seperti yang diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, kuantitas saja tidak cukup. Pemilu juga harus berkualitas, yang berarti bebas dari kecurangan, tidak direcoki inkompetensi penyelenggara pemilu, dan diikuti oleh peserta pemilu yang menjunjung etika. Demi pemilu yang berkualitas, asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil mutlak ditegakkan. Percuma saja 100% pemilih menunaikan hak mereka bila suara mereka merupakan hasil transaksi politik uang. Kedaulatan rakyat menjadi semu ketika mereka memilih bukan berdasarkan nurani, melainkan karena tekanan-tekanan pihak-pihak tertentu. Hasil pemilu pun akan jauh dari berkualitas apabila kompetisi berlangsung dengan wasit yang berat sebelah. Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, beserta jajaran kedua lembaga di daerah ibarat wasit pemilu yang menjadi tumpuan. Lembaga-lembaga tersebut wajib menjunjung perlakuan yang adil dan setara, bukan tunduk pada sabda penguasa maupun para calok kuasa. Kampanye hari pertama mesti dimulai dari ikhtiar mewujudkan proses pemilu berkualitas yang melibatkan semua pihak. Di jajaran pemerintah, yang menjadi pihak penyedia anggaran dan pengamanan pemilu, ada Polri, TNI, para menteri dan pejabat, serta segenap aparat sipil negara atau ASN. Mereka harus mampu memberi teladan netralitas tidak condong pada peserta pemilu manapun. Di kelompok peserta pemilu ada partai-partai politik, para calon anggota legislatif, calon anggota DPD, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, sampai tim kampanye pemenangan. Mereka dituntut bertanding secara sehat dan menjauhi kecurangan.
Tentu ada pula peserta pemilu yang rawan memiliki konflik kepentingan di saat mereka juga tengah duduk di pemerintahan. Namun, aturan sudah jelas. Bagi caleg harus mundur dari jabatan di pemerintahan, sedangkan para menteri dan pejabat non-ASN wajib cuti untuk bisa berkampanye. Tujuannya agar tidak menggunakan fasilitas negara. Jangan kemudian tanpa malu menggunakan fasilitas yang melekat pada dirinya sebagai pejabat negara untuk kepentingan elektoral pribadi maupun yang didukungnya. Dalam isi kampanye juga ada aturan dan etika. Kita berharap para peserta pemilu dan tim kampanye masing-masing lebih mengedepankan gagasan untuk kemajuan bangsa, ketimbang berupaya menjatuhkan lawan dengan jalan kampanye hitam. Kampanye negatif sah-sah saja, bahkan bisa membangun tradisi daya kritis. Meski begitu, kritik pun perlu disampaikan secara elegan dengan membredeli substansi gagasan tanpa menyerang personal hingga menjurus pada kampanye hitam. Pada hari pertama kampanye ini, kita ingatkan kembali kepada semua pihak, termasuk masyarakat, untuk aktif bersama-sama mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Jangan kotori kontestasi demokrasi dengan keculasan, kecurangan, apalagi narasi menjatuhkan lewat kampanye hitam. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, bagaimana kita mau bertanya. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan psikolog politik Hamdi Muluk. Pak Hamdi, selamat pagi. Selamat pagi Leo, selamat pagi Bang Elman. Iya, sehat-sehat ya Pak Hamdi. Ya, Pak Hamdi, kita bicara soal kampanye yang sudah mulai hari ini sampai 10 Februari mendatang. Pertanyaan pertama saya, sebetulnya kalau berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya, apakah memang kampanye ini berpengaruh untuk menentukan arah pilihan dari pemilih, Prof. Hamdi? Oh enggak. Jadi kalau saya lihat data-data sebelumnya, kampanye itu dikit pengaruhnya, termasuk juga debat-debat itu. Tapi itu penting kita lakukan supaya kita memang mau masuk kepada pesta demokrasi pemilu yang bermartabat, adu gagasan. Tapi fakta empiris tentang perilaku pemilih kita itu, kampanye itu nggak banyak mempengaruhi. Coba kita lihat data-data per hari ini survei. Rata-rata 85% menyatakan pilihannya sudah mantap. Artinya gini, kalau kita lihat dari data baseline berapa yang didapat kandidat masing-masing paslon itu sekarang, artinya 85% itu tidak mungkin berubah lagi, susah berubah. Ini 15 sampai 20% yang mungkin mengubah pilihan. Dan sekarang pun juga survei memperlihatkan orang yang menjawab tidak tahu atau tidak, atau merahasiakan tidak mau menjawab, itu cuma tinggal 7%, 8%. Jadi sebenarnya ruang yang diperebutkan oleh kampanye itu agak sempit sebenarnya untuk mengubah pilihan pemilih gitu. Baik. Tapi Prof. Hamdi, tapi itu kalau sesuatu yang harus kita lakukan dengan elegan begitu. Nah, pertanyaannya kan ketika kampanye itu kan adalah ajang untuk meraih yang masih belum menentukan, itu satu. Betul. Lalu yang kedua kan Yang juga voter bisa mengubah keyakinan orang yang sudah yakin sekarang kan sebetulnya, Prof? Atau memang tidak? Tapi kan maksud saya, kalau Anda tanya di 80 kandidat itu siapa yang Anda pilih hari ini, si A. Dan dari dia mendapat angka misalnya sekian persen, 35%, 40%. Nah, 80% itu sudah mantap. Jadi cuma 15% atau 20% yang akan mengubah pilihannya untuk masing-masing kandidat gitu ya. Jadi artinya relatif lebih stabil. Karena kenapa? Sesungguhnya kampanye sudah dimulai dari setahun yang lalu. Namanya kunjung-kunjungan, sosialisasi dari kandidat. Gambar-gambar sudah banyak sekali. 24 jam gitu mempengaruhi pemilih. Jadi sebenarnya sudah terbentuk preferensi terhadap pemilih itu. Prof. Hamdi, kalau melihat janjinya kan penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu ya, itu kan berani untuk menindak katanya. Lalu katanya juga mau netral termasuk penyelenggara negara. Kalau bicara soal kampanye lewat medsos, media sosial, Prof. Hamdi,
ini kira-kira akan berani tidak misalnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara atau penyelenggara pemilu benar-benar ditindak supaya kemudian rakyat bisa melihat ada objektivitas. Itu masih bisa terjadi atau memang harapan kosong, Prof. Hamdi? Enggak lah, jadi kan menurut saya kita sudah pengalaman pemilu sejak reformasi ya, dan selalu isu-isu kecurangan, ketidaknetralan itu selalu muncul tiap pemilu. Oke. Ya, jadi menurut saya kita udah belajar kok, udah cukup dewasa kok untuk melakukan pemilu yang tidak seperti itu. Gitu. Karena Dan kalau untuk yang tahun depan ini kan soal capres, Prof. Hamdi, untuk soal capres cawapres kan ada yang sangat berbeda dengan tahun-tahun lalu. Ada hubungan yang sangat dekat antara kontestan dengan petahana. Bagaimana tuh, Prof. Hamdi? Ya, sebenarnya kalau Anda bicara petahana, kurang petahana apa 2019 presiden sendiri yang maju, misalnya begitu. Oke. Sekarang, iya, logikanya kan begitu. Kalau mau curang ya 2019 lebih curang harusnya, karena dia sendiri yang maju. Logikanya gitu ya. Jadi, kalau menurut saya, itu hal-hal seperti itu selalu muncul saja memang tiap kampanye begitu, tiap pemilu gitu loh, tidak netral gitu. Tapi menurut saya secara empiris kita sudah cukup berhasil kok mengatasi itu, dan juga di era sekarang pengawasan dari masyarakat itu kamera ada di mana-mana, orang bisa foto dengan HP-nya kalau ada kecurangan. Jadi ruang itu seperti itu udah sempit sekali. Gitu loh. Nah, jadi lebih baik kita. Tapi gini, kalau yang perlu kita waspadai adalah misalnya politisasi agama itu lebih mematikan, gitu loh, karena ini menyangkut iman, menyangkut keyakinan, menyangkut emosi, itu ketegangannya akan lebih parah. Itu yang hal itu yang perlu kita jaga bersama, menurut saya. Jangan masuk ke situlah. Ya, baik. Gitu, kita harapkan kampanye ini walaupun memang menurut Anda tidak terlalu efektif, tapi bisa kita menjadikan ini adalah cara ya untuk memastikan demokrasi kita berjalan dengan bermartabat. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hamdi Muluk sudah mencerahkan kami. Selamat pagi. Bagaimana tuh Bang Elman kalau menurut Pak Hamdi Muluk? Ya sebenarnya kan kampanyenya sudah dimulai sekian dari tahun lalu katanya. Dan untuk kampanye yang resmi ini sampai 10 Februari tidak terlalu efektif kok sebenarnya untuk mempengaruhi orang. Karena 80% menurut Prof. Hamdi Muluk sudah punya pilihan dari sekarang. Bagaimana Bang? Ya, Profesor Hamdi ada benarnya. Tetapi sebetulnya kan tetap peluang untuk berubah itu ada. Masih tetap ada? Tetap ada. Katakanlah misalnya tiba-tiba ada paslon salah bertindak misalnya gitu kan. Salah berucap, itu bisa berubah juga. Nah, disinilah sebetulnya tapi yang ditunggu-tunggu masyarakat sebetulnya adalah bukan soal pilihan. Kalau memang rakyat sudah ada pilihan, itu fine-fine aja, nggak ada masalah. Tapi yang digelisahkan masyarakat, yang dikhawatirkan masyarakat, pilihan itu justru digiring gitu. Itu aja, digiring, diarahkan dengan menggunakan katakanlah fasilitas negara misalnya kan. Benefit dari kekuasaan. Kekuasaan misalnya kan. Kita kan nggak tahu kan. Disinilah sebetulnya yang diingatkan oleh masyarakat. Hai penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, Anda harus netral. Jangan sampai katakanlah misalnya kan, misalnya TNI Polri misalnya. Kan. Kita harapkan TNI Polri ini kan memang ini kan politik negara. Kan? Alat negara. Siapapun nanti yang menjadi presiden terpilih, dia tetap menjadi alat negara. Bukan alat kekuasaan. Kan? Bukan alat pemerintah Bukan alat pemerintah, gitu kan? Alat negara. Oleh karena itu dia sebetulnya harus tetap berada di titik netral. Untuk mengawasi dan bila perlu menindak orang yang melawan hukum. Meskipun yang melawan itu misalnya adalah pemerintah, begitu ya? Iya. Itu harus berani juga. Harus berani gitu kan. Tentu menggunakan aturan-aturan yang ada, yang berkaitan dengan kepemiluan kan gitu kan. Jadi inilah sebetulnya yang diharapkan masyarakat itu bukan soal rakyat memilih siapa, tetapi bagaimana pilihan rakyat itu memang tidak digiring. Tidak dipaksa, tidak diakal-akalin dengan kecurangan-kecurangan. Jadi pilihan itu jangan
dilakukan dengan berbagai kecurangan. Tapi ketika pilihan itu memang betul-betul pilihan, pilihan yang datang dari hati, dari paling dalam, kan apa yang salah? Ya kita kan mengatakan ketika paslon ini kan putra-putra terbaik. Baik, ya Bang, sudah. pertanyaannya adalah begini Bang, kalau memang ada kecurangan, ada ketidaknetralan, seandainya terjadi, yang paling berhak menindakkan adalah Bawaslu. Tapi pertanyaannya adalah apakah Bawaslu dan mungkin KPU juga, DKPP juga pada waktunya, itu benar-benar punya keberanian untuk menindak kalau pelanggarannya itu terkait dengan kekuasaan? Saya nggak yakin. Nggak yakin? Saya nggak yakin. Saya. Baik, kita harus jeda dahulu Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan sekarang waktunya kita, Bang Elman, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Halo. Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan, selamat pagi. Bu Lia. Kelihatannya masih belum bisa terhubung, kita akan coba menghubungi pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo, selamat pagi, Bung Elman Saragi. Salam Selamat sehat pagi. selalu ya. Salam sehat Pak John. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat. Ya, pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Metro TV yang ke-23 tahun ya. Semoga Baik, terima kasih. jaya, sukses dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Amin. Bangsa Ya. negara gitu. Makasih banyak. Jadi gini, Terima kasih. kampanye untuk pemilu bermartabat. Hmm. Nah, ini gini ya, Bung Leo. Ini Ya. senapas dengan deklarasi komitmen kampanye damai kemarin ini. Ya. Ya. Jadi bermartabat ini dengan damai ini satu napas. Ya. Ya. Jadi ya ini kan kita udah mulai pemanasan ya. Udah kata Profesor tadi udah 1 tahun pemanasan. Betul. Tapi pemanasan ini kalau melalui koridornya yang betul melalui relnya tidak apa-apa. Tapi kalau kita tengok pemanasan kemarin itu udah melenceng pada relnya kalau istilah kereta api gitu. Nah, kenapa tuh Pak? Alhamdulillah kemarin ada apa di Gakumdu ditandatangani dengan komitmen yang kemarin itu. Nah, ini kan mulai nih hari ini nih kita akan memperhatikan betul nih, mengawasi betul nih. Betul Pak John. deklarasi komitmen kampanye kemarin itu. Nah itu dia, Pak John. Kalau Anda masih percaya tidak bahwa memang masih akan ada netralitas, betul-betul ya, bukan hanya yang diucapkan atau ditandatangani, lalu ada keberanian dari pengawas pemilu untuk benar-benar memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan mungkin begitu. Bagaimana Pak John? Awalnya saya percaya, Bung Leo, Bang Elman. Tapi? Percaya betul awalnya. Tapi kalau kita tengok ada runtutan apanya, agak rapuh kepercayaan saya. Agak ragu ya, oke. Baik. Agak ragu. Tapi ya mudah-mudahan sekarang betul karena ada zamannya sekarang era globalisasi, medsos ya kita awasi aja. Terbuka ya, transparan. Oke, terima kasih. Aja. Baik, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Ibu Lia. Kita coba lagi hubungi di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Silakan Bu Lia, pendapat Anda singkat padat. Ya, jadi
kita ini masyarakat Pak ya, setiap pemilu itu sudah berapa kali pemilu kita selalu menerapkan seperti itu Pak ya, kampanye untuk pemilu bermartabat. Cuma kalau kita lihat sekarang ini mulai saja dari tahapannya saja itu sudah kelihatan pelaku-pelakunya itu kurang bermartabat. Ya, jadi bagaimana kita mau sampai ke pemilu bermartabat kalau dari bawah saja sudah tahapannya itu sudah ada pelanggaran-pelanggaran kecil atau misalnya yang tidak sesuai dengan aturan ya. Jadi kita ini masyarakat harapannya seperti itu ya, dengan banyaknya slogan-slogan setiap pemilu, ada jurdil, aman, rahasia dan sebagainya. Kalau ini terlaksana memang bisa tercapai itu Pak ya. Cuma kalau kita lihat ini seperti saya katakan tadi dari awal saja ini sebelum capres cawapres ini penentuan capres cawapres sampai kepada nanti pelaksanaan kampanye. Itu ada rasa juga pesimis ya, tapi itu kecil Pak ya. Kita lebih besar rasa optimisnya. Jadi mudah-mudahan sesuai harapan kita ini kampanye untuk pemilu yang bermartabat itu betul-betul terlaksana. Tapi dengan ketentuan bahwa ini masyarakat juga harus cerdas ya. Jangan sampai dengan hanya istilahnya seperti terakhir, biasanya kalau terakhir itu kan ada serangan fajar ya. Ini yang kita khawatirkan ini. Mudah-mudahan ke depan kita selalu berharap dan selalu menghilangkan negatif thinking, kita selalu berpikir positif, selalu optimis. Mudah-mudahan pemilu 2024 terlaksana sesuai dengan apa yang diamanahkan tadi ini, sesuai dengan judul editorial kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Di belakang Ibu Lia ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Elman. Siregar, Helman Saragi. Elman Saragi. Jadi begini. Ya, silakan Pak Edward. Jadi begini Pak, Bung Leo dan Bung Helman. Kita kan kepingin pemilu ini bermartabat. Kita harapkan betul-betul aparatur negara yang tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara untuk berpihak. Tapi kalau pribadinya kita nggak bisa pungkiri. Kalau pribadi saya misalnya, adik saya nyalon, nggak mungkin saya pejabat nggak dukung dia, kan lucu. Tapi saya tidak boleh memanfaatkan fasilitas yang ada. Itu dulu judul. Jangan jadi dicari-cari kesalahan yang lain-lain. Yang kedua, peserta pemilu juga tunjukkanlah martabatnya. Bahwa mereka itu cuma menyampaikan visi dan misi. Tidak menyerang pribadi, tidak mencari-cari kesalahan. Seperti dulu ada ijazah palsu lah yang digebar-geborkan, kan lucu jadinya. Nah kita sampaikan gagasan, bagaimana negara ini akan baik kalau saya pimpin. Saya akan bekerja begini, sampaikanlah visi dan misinya. Kampanye yang positif kedua, ya. Ini saya kasih tahu sekarang, kalau pemilihan presiden itu nggak ada lah serangan fajar. Yang ada serangan fajar cuma pemilihan legislatif. Di daerah kan kalau pemilihnya ada tiga klasifikasi. Rasional, orang-orang yang berpikir memilih dengan benar, emosional karena kekerabatan, persahabatan, kedekatan. Yang berat ini transaksional, ini yang banyak. Hamdi Muluk tadi mengatakan sudah 85% sudah pemilih. Tapi untuk anggota legislatif tidak, tergantung transaksional. Ada istilah baru di daerah saya, tidak cukup dengan mohon doa. Sekarang doa restu. Apa doa restu? Dorongan amplop 200.000. Itu sekarang yang ada di daerah-daerah ini. Begitu ya. Sebab Baik, terima kasih Pak Edward di lebih Bengkulu baik untuk kedukung pendapat daripada Anda ikut pemilu, katanya. pagi ini. Terima kasih Pak, selamat pagi. Kata Pak Edward, doa restu, dorongan amplop 200.000. Itu bagaimana itu Bang Elman? Ya, tapi kan itu kan Pak Edward itu kan mengangkat dari fakta-fakta yang dilihat dan dirasakan kan. Sulit kita membantahnya. Walaupun pasti para politisi membantah kan. Betul. Karena ada serangan fajar katanya. Nggak ada. Tapi ini kan rakyat kan yang merasakannya, melihat langsung loh. Dan dia mungkin juga pernah juga disuguhi seperti itu kan. Kita kan nggak tahu ya. Tapi yang utama sebetulnya betul apa kata Pak Edward tadi kan. Aparatur negara ini harus netral. Lagi-lagi emang kunci utamanya dia aparatur negara ini. Kalau aparatur negara ini netral, semua ini kan banyak suara-suara kan. Yang ini konon katanya mengatur pasal ini. Ini kan tuduhan-tuduhan ini bisa benar bisa tidak benar kan. Betul. Tapi ini kan masif ini kan. Nah ini yang harus dibuktikan oleh aparatur negara. Ini yang dibuktikan oleh presiden. Ini yang dibuktikan oleh TNI Polri. Dibuktikan oleh ASN dan kepala desa. Ini mereka buktikan bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar.
Tapi tuduhan itu apakah ada? Itu sekarang masif itu yang rakyat itu menuduhnya seperti itu. Iya. Karena sering terjadi misalnya pertemuan-pertemuan ya Bang ya. Termasuk yang kumpul kemarin itu katanya silaturahmi kepala desa ya. Itu kan pertanyaan juga, kok silaturahminya berdekatan sekali dengan rangkaian pemilu 2024. Selalu ada jawaban, atau kalau kata anak muda sekarang, selalu ada alasan untuk ngeles dari para orang-orang yang diduga adalah menyalahgunakan dalam tanda petik kekuasaannya, sehingga ketika mereka mengatakan kita harus netral, masyarakat jangan-jangan berpikir, oh, itu ngomong doang begitu. Bagaimana? Ya, itu kan Bawaslu sudah memberi jawaban kan. Bawaslu kan bilang tidak ada ajakan. Ya. Nah itu loh. Ini yang kita pertanyakan. Apakah ajakan itu selalu dengan katakanlah diucapkan? Harus kata-kata yang nyata mengatakan pilih saya. Ya pilih saya kan. Ini kan orang Jawa kan bilang kan ngono sih ngono ning ojo ngono gitu. Begitu kan. Ya begitu. Tapi jangan begitu banget lah. Okay. Jadi ini yang rakyat makin gelisah. Oh gitu ya. Oh jadi yang kemarin itu, jadi itu pertemuan apa? Gitu. Dan mengapa misalnya yang diundang hanya salah satu paslon, kan? Hadir lagi? Ya kan gitu kan? Itu kan aneh. Aneh kan? Loh, kalau memang itu silaturahmi, kenapa nggak tiga-tiganya? Memang dia kan yang salah yang undang katanya kan? Benar juga. Tapi yang saya ingin katakan, yang begini-beginian loh. Ini kan kasat mata kan gitu kan. Jangan dilakukan. Jadi jangan dilakukan lagi lah. Baik. Kita harus jeda dahulu Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman tadi menarik ya, ada yang dikatakan Pak Edward bahwa janganlah menyerang pribadi katanya. Nah ini kan masyarakat masih banyak yang belum bisa membedakan kampanye negatif dengan kampanye hitam Bang. Kampanye negatif kan boleh mengatakan bahwa oh orang ini ketika menjabat ada kekurangan A, B, C dan ini bagaimana memastikan bahwa kampanye ini berjalan pada relnya Bang Elman? Ya sebetulnya kalau soal serang menyerang itu kan itu nggak terlalu masif lah. Yang dikhawatirkan masyarakat bukan soal serang menyerang antar paslon. Itu udah lewat itu. Itu mestinya terjadi di beberapa waktu yang lalu. Orang sudah tahu ya? Sudah tahu. Ini ke depan ini bukan dua soal di situ. Itu yang saya katakan. Yang begini dong Leo. Pada pemilu Pilpres yang lalu, katakanlah 2004, 2014, ya kan, itu orang tidak terlalu gelisah tentang netralitas penyelenggara negara. Tidak terlalu gelisah, biasa saja. Ada suara-suara menghimbau supaya netralitas. Tapi kali ini tingkat kegelisahan itu, tingkat pernyataan untuk netralitas itu sangat tinggi sekali. Kenapa Bang ya? Ya itu yang berarti kan ada kekhawatiran tidak netral. Kalau kita harus akui ya, pemilu dan pilpres yang paling terbaik adalah 2004 sama 2014. Jadi ketika Ibu Megawati mengakhiri pemerintahannya, itu pemilunya bagus. Demikian juga ketika Pak SBY mengakhiri pemerintahannya 2012, bagus. Orang nggak ada curiga. Semua oke gitu. Nah, kenapa sekarang orang khawatir? Orang khawatir gitu kan. Padahal incumbent tidak maju kan gitu kan. Itu dia, tadi yang dibilang Pak Hamdi Muluk kan begitu. Itu pertanyaannya, mengapa sampai orang khawatir gitu kan. Tentu semua orang juga udah tahu jawaban. Memang incumbent tidak maju, tapi putranya kan maju. Ini yang menjadi kekhawatiran orang, Leo. Makanya sebetulnya itu yang kita harapkan ya, satu-satunya harapan kita tadinya kan penyelenggara pemilu, ya KPU sama Bawaslu. Tapi kan kita lihat sendiri kan, seperti yang Bung Leo katakan tadi, pertemuan kepala desa bersatu itu, itu kan Bawaslu bilang enggak ada apa-apa itu. Bukan kampanye. Bukan kampanye. Karena tidak ada ajakan memilih. Gitu kan. Jadi disitulah rakyat. Oh gitu ya. Jadi rakyat juga marah. Nah, satu-satunya cara yang mungkin yang bisa diharapkan adalah masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan pengawasan. Itu yang sering kita katakan. 10 juta
50 juta kamera harus diaktifkan mulai hari ini sampai 14 Februari yang akan datang. Aktifkan, dan kalau menemukan ada kecurangan, pelanggaran, viralkan, teriakan, dan permalukan. Hanya itu yang bisa kita harapkan membuat pemilu nanti itu betul-betul berkualitas dan berintegritas. Baik, kita harapkan bahwa walaupun mungkin ada kekhawatiran tetap ya Bang, tapi kita berharap betul bahwa kampanye ini akan bisa mengarahkan pemilu yang khawatir. Yang khawatir, tapi tetap bermartabat. Kita harapkan itu. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, pada hari pertama kampanye, kita ingatkan kembali kepada semua pihak, termasuk masyarakat, untuk aktif bersama-sama mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Jangan kotori kontestasi demokrasi dengan keculasan, kecurangan, apalagi narasi untuk menjatuhkan lewat kampanye hitam. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.